Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Cupang, dimanapun Anda berada, baik di dunia nyata maupun dunia gaib yang pastinya masih di atas permukaan air. Oke Sobat Cupang, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat ya untuk memelihara dan membudidayakan ikan cupang. Sebelum kita masuk ke informasi ini, saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk Sobat Cupang yang terus support ke channel saya dan seluruh pembudidaya ikan cupang dimanapun Anda berada. Oke, kita lanjut. Nah, di video kali ini saya ingin memberikan tips ya agar burayak ini awet ya, atau minimal kita mengurangi angka kematian burayak hingga 2 minggu ataupun hingga 1 bulan. Nah, bagaimana caranya? Jadi burayak ini tidak luput dari hasil perkawinan antara indukan jantan dan indukan betina. Oke. Nah, bagaimana cara agar burayak ini aman ya Sobat Cupang? Artinya kuat. Jadi sebenarnya ada pada betinanya ya, betina atau indukan betina si ikan cupang. Nah, oleh karena itu perlunya kita merawat indukan ikan cupang, khususnya indukan betina ya, agar dia menghasilkan burayak-burayak yang kuat atau yang tahan, atau yang kita bilang bisa dia lebih kuat atau bergizi atau berkualitas lah, kalau saya bilang seperti itu. Nah, kenapa saya ingin memberikan informasi ini atau tips ini? Karena kebanyakan para pemula ya, khususnya itu habis dia melakukan breeding dan menghasilkan burayak tidak sampai 4 hari, bahkan tidak sampai 1 minggu sudah pada hilangan atau pada mati. Nah, sebenarnya salah satu kuncinya adalah pada indukan betinanya. Nah, hal yang kita perlu perhatikan pada indukan betina adalah sebelum mereka melakukan perkawinan ya. Jadi bagaimana burayak itu akan baik atau akan bagus atau akan bertahan hidup tergantung dari nutrisi yang dihasilkan oleh indukan betina. Nah, saya kasih logika sederhananya seperti ini ya. Jadi si anak atau si burayak ini akan kuat ketika si telur itu bagus ya, telurnya bagus. Nah, bagaimana telur ini bagus? Yaitu dihasilkan oleh si indukan betina. Nah, bagaimana si indukan betina ini menghasilkan telur adalah dari pakannya atau cara memelihara. Nah, di sini saya ingin membocorkan sedikit rahasia agar si burayak tadi aman. Nah, bagaimana nutrisi yang diperlukan untuk kebutuhan sebelum breeding? Yaitu dengan cara pemberian yang pertama ya, pemberian pakan hidup. Nah, contohnya ini ya. Nah, pemberian pakan hidup contohnya seperti jentik nyamuk, ataupun bisa kita tambahkan ya kutu air. Jentik nyamuk atau kutu air. Nah, tujuannya adalah agar kandungan telur atau agar nutrisi pada telur itu tercukupin. Jadi kalau nutrisi pada telur tercukupin, pada saat dia kawin, telur itu akan menghasilkan burayak-burayak yang bernutrisi atau bergizi juga. Jadi hampir sama seperti manusia ya Sobat Cupang. Kenapa pada saat kehamilan di manusia itu dianjurkan oleh dokter untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi agar anak ini nanti akan tidak kekurangan gizi ataupun tidak kekurangan salah satu hal-hal yang dibutuhkan oleh keberlangsungan pertumbuhan anak. Sama dengan ikan cupang ya Sobat Cupang. Nah, ini usahakan ya Sobat Cupang, pemberian pakan ini kalau bisa 2 minggu sebelum dia melakukan breeding ya, pakan hidup ini.
Jadi rutin kita berikan setiap hari. 2 minggu sebelum melakukan breeding, kita rutin memberikannya setiap hari, yaitu pakan hidup. Nah, saya sarankan untuk indukan yang berekor panjang seperti half moon-nya, kalau bisa dihindari kutu airnya, Sobat Cupang. Jadi cukup menggunakan jentik nyamuk saja. Kenapa? Karena kutu air itu bisa menempel pada ekor si indukan ikan cupang, khususnya pada half moon ya, karena ekornya panjang. Nah, itu bisa merusak ekor ataupun sirip-sirip pada indukan ikan cupang tersebut. Jadi sebaiknya saya sarankan jentik nyamuk saja. Kalau jenis-jenis pelakat seperti ini boleh kita tambahkan kutu air. Oke, kita lanjut. Hal yang kedua adalah wadah ya Sobat Cupang. Wadah. Jadi pemilihan wadah ini adalah wadah yang agak besar sedikit Sobat Cupang. Nah, agar si indukan ini leluasa, dia lebih fokus untuk pemeliharaan telurnya. Kemudian dibuat seperti ini ya, dikasih penghalang agar tidak saling lihat. Tujuannya agar dia tidak terlalu banyak gerak, jadi fokus untuk kebutuhan menghasilkan telurnya tadi. Artinya kita sudah siap untuk mematangkan telurnya juga gitu, seperti itu ya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi hal terpenting adalah perawatan si indukan agar menghasilkan burayak yang tahan terhadap cuaca apapun, kemudian gizi yang sudah tercukupi dan sebagainya ya Sobat Cupang. Jadi pentingnya kita memberikan jentik nyamuk, kemudian penempatan wadah yang cukup ini adalah sebagian hal dasar yang perlu diketahui oleh pemula agar dia bisa menghasilkan telur yang bagus yang akan menghasilkan burayak yang bagus juga. Jadi kalau burayaknya bagus itu sebenarnya tergantung dari indukannya Sobat Cupang. Nah, baik Sobat Cupang. Nah, ini adalah burayak saya ya. Tadi ini hampir 1 minggu ya Sobat Cupang. Ini tercampur dengan jentik nyamuk Sobat Cupang ya. Jadi kutu air yang saya masukkan itu ada bibit jentik nyamuknya. Ya, masih 1 minggu, belum terlalu kelihatan Sobat Cupang. Baik Sobat Cupang. Nah, mungkin informasi yang singkat ini bisa membantu Sobat Cupang agar burayaknya di kemudian hari kuat ya, atau tetap sehat. Mudah-mudahan informasi singkat ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, ada masukan, silahkan komentar di bawah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa bikin kopi. Salah, jangan lupa kopinya dihabisin biar mantap, biar asoy boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.